A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2371. Kakak Han, mengingat kamu berniat membela wanita ini, sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Peri Huasi, saudara Wu Gou, kami bertiga akan menghadapi rekan Taois Han. Tidak perlu mengalahkannya, biarkan dia sibuk sehingga King Ping dan Wan Hu dapat menangkap temannya. Kami akan membagi hartanya secara merata, lalu membuat salinan replika seni kultivasi Taois Tianding untuk kita masing-masing. Bagaimana menurutmu? Xiao Ming bertanya sambil menoleh ke Peri Huasi. Apa? Kita bertiga mengajaknya bersama. Kapan iblis gila dari sekte tulang darah menjadi begitu pengecut? Peri Huasi mengejek. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu tidak tahu apa-apa tentang rekan Daois Han. Biar ku beritahu, kalimat Xiao Ming diselesaikan melalui transmisi suara. Ekspresi Peri Huasi berubah drastis setelah mendengar apa yang dia katakan, dan dia melirik Han Li dengan waspada sebelum mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, rekan Dao aku dan aku akan membantu kamu membuatnya tetap sibuk, tapi aku akan menyarankan rekan Taois King Ping dan rekan Taois Wan Hua untuk tidak mendapatkan ide lucu setelah kamu menangkap wanita itu. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Taois King Ping sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, yakinlah, Peri Huasi, kita pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Nyonya Wan Hua juga mengangguk tegas dengan ekspresi bersemangat. Terlepas dari kenyataan bahwa 5 makhluk Grand Ascension State berkomplot melawannya tepat di depan matanya, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia mentransmisikan suaranya ke arah jiwa esprit yang ketakutan. Pada saat yang sama, dia menggerakkan salah satu kelingkingnya sedikit ke belakang punggungnya sendiri, dan seutas benang emas yang hampir tak terlihat melintas di udara. Ekspresi jiwa Peri Es berubah sedikit setelah mendengar transmisi suara Han Li, dan ketakutan di matanya mereda secara signifikan. Pergi! Xiao Ming berteriak saat awan merah besar yang berada di sekitar 1 hektar muncul di sekitarnya, diikuti oleh katak raksasa bermata 9 yang muncul di tengah raungan rendah. Begitu kodok darah bermata 9 muncul, 9 mata iblis di kepalanya terbuka, melepaskan 9 pilar cahaya merah yang meluncur langsung melewati Han Li menuju jiwa esprit. Jiwa esprit buru-buru memutar ke samping dengan waspada sebelum langsung berteleportasi lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tepat pada saat ini, Peri Huasi menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan serangkaian cincin seukuran telapak tangan, yang jumlahnya lebih dari 100. Cincin-cincin ini mengeluarkan suara dengungan samar atas perintahnya sebelum menembak di udara seperti badai yang sangat deras, mencapai Han Li dalam sekejap dan menabraknya dari semua sisi. Pada saat yang sama, Patriark Wu Gou membuka mulutnya untuk melepaskan semburan api keemasan, yang membentuk lautan api yang membanjiri seluruh tubuhnya. Lautan api kemudian membengkak menjadi gelombang berapi yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan bahkan sebelum gelombang mencapai Han Li, sensasi panas yang tak terlukiskan telah menimpanya, seolah-olah ruang di sekitarnya telah dinyalakan. Seperti yang diharapkan dari trio makhluk Grand Ascension Stage, Xiao Ming dan sekutunya melepaskan serangan yang sangat menakutkan, dan kerja tim mereka mulus. Mereka berhasil memaksa Fairy Ice Soul menjauh dari Han Li dengan mudah, tapi anehnya, Han Li tidak menunjukkan niat untuk pergi dan membantunya. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menyapukan tangannya ke udara, memanggil 3 gunung kecil yang tingginya masing-masing lebih dari 100 kaki. Trio gunung berputar di tempat, berubah menjadi penghalang cahaya yang sangat tebal, dan cincin yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang cahaya di tengah serangkaian pukulan tumpul, tetapi penghalang itu tetap sama sekali tidak tergerak. Adapun gelombang api emas, itu hanya mampu membuat penghalang cahaya sedikit berkedip beberapa kali, tetapi juga tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Tatapan dingin melintas di mata Han Li, dan dia tiba-tiba melepaskan raungan rendah saat dia berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dari penghalang cahaya di depannya, lalu mengayunkannya dengan kejam ke arah Peri Huasi dan Patriark Wu Gou. Ledakan bergema terdengar saat 2 bola cahaya, 1 biru dan 1 hitam, dikirim meluncur di udara sebelum mencapai Patriark Wu Gou dan Peri Huasi dalam sekejap, lalu kembali menjadi sepasang gunung kecil. Bahkan sebelum gunung-gunung itu mengenai sasaran mereka, 2 ledakan kekuatan yang luar biasa menyapu udara, menyebabkan ruang di dekat Patriark Wu Gou dan Peri Huasi sedikit bergetar. Ekspresi Peri Huasi sedikit berubah dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan, dan dia segera mundur ke belakang sambil melambaikan tangan di udara.
Cincin yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu untuk membentuk cincin tembus pandang raksasa dengan diameter sekitar 300 hingga 400 kaki atas perintahnya, lalu turun ke gunung yang mendekat sebelum menyusut dengan cepat. Semburan cahaya yang menusuk meletus, dan gunung itu sedikit goyah sebelum berhenti di udara. Sementara itu, Patriark Wu Gou membuat segel tangan, dan lautan api keemasan di dekatnya segera berkumpul ke tengah untuk membentuk raksasa api emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki sebelum melemparkan pukulan tak kenal takut ke gunung yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat tinju raksasa itu bertabrakan dengan gunung, di mana seluruh lengan raksasa yang berapi-api itu meledak menjadi api keemasan. Gunung itu sedikit goyah di udara sebelum melanjutkan, hanya untuk disambut oleh tinju raksasa berapi lainnya, dan urutan yang sama berulang. Namun, pada titik ini, lengan raksasa api lainnya telah beregenerasi, dan segera menyerang lagi. Jadi, satu pukulan demi pukulan menghantam gunung kecil itu, menyebabkannya bergetar tanpa henti dan mencegahnya membuat kemajuan yang berarti. Adapun kodok darah bermata 9, ia mengayunkan lidahnya yang panjang dengan keras di udara, menciptakan jaring merah yang menahan rentetan proyeksi tinju raksasa di teluk. Proyeksi tinju sedang dilepaskan oleh Han Li dari jauh, dan dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara 4 makhluk Grand Ascension Stage. Nyonya Wan Hua dan Taoist Kingping sangat gembira melihat ini, dan mereka bertukar pandang dengan cepat, lalu berteleportasi ke kedua sisi jiwa esprit sebelum dia bisa melakukan apapun. Nyonya Wan Hua terkekeh dingin saat dia mencabut jepit rambut kayu hitam dari rambutnya sendiri, yang segera berubah menjadi pedang panjang hitam di genggamannya. Lapisan api hitam yang membakar muncul di atas permukaan pedang, dan Nyonya Wan Hua menebas pedang di udara, memunculkan ular piton hitam yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, yang menerkam ke arah jiwa esprit dengan raungan ganas. Sementara itu, Taoist Kingping menyapu lengan baju di udara, dan sikat ekor kuda berwarna biru muncul di tangannya sebelum disapu ke arah jiwa esprit dari jauh. Garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul, menutupi hampir seluruh langit dan meliputi jiwa esprit dari segala arah. Ekspresi jiwa esprit menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk memanggil perisai es tembus pandang sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola energi ke perisai. Perisai itu segera berubah menjadi penghalang es tembus pandang yang mengeluarkan aura glasial, melindunginya dari semua sisi. Benang-benang biru itu menghantam penghalang es seperti badai yang sangat deras, tetapi semuanya dijauhkan. Alih-alih berkecil hati melihat ini, mata Nyonya Wan Hua berbinar saat dia mengarahkan jarinya ke arah Wim hitam yang berapi-api. Api hitam di tubuh Wim segera membengkak sekitar 2 kali lipat, dan menerkam ke arah jiwa esprit dengan kekuatan yang tak terbendung. Api hitam membuat suhu di sekitarnya melonjak drastis, meniadakan sebagian besar ki glasial yang dilepaskan oleh perisai es. Tiba-tiba, sambaran petir besar yang setebal tangki air muncul dari udara tipis di tengah gemuruh petir sebelum menyerang kepala Wim hitam dengan akurasi yang tepat. Busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, dan tubuh Wim hitam hancur menjadi bintik api hitam di tengah tangisan sedih. "Siapa di sana?" Nyonya Wan Hua berseru sambil buru-buru memeriksa sekelilingnya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, guntur keras lainnya terdengar, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat menyatu untuk membentuk bola. Cahaya keemasan melintas di dalam petir, dan makhluk emas berkilauan besar muncul. Nyonya Wan Hua buru-buru memusatkan pandangannya pada makhluk itu untuk menemukan bahwa itu adalah kepiting besar yang berukuran sekitar 1 hektar dengan sepasang cakar raksasa yang mempesona. Nyonya Wan Hua cukup tercengang melihat makhluk ini, dan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh kepiting emas raksasa memberitahunya bahwa ini adalah lawan yang tangguh. Sebelum dia sempat mempertimbangkan dari mana kepiting raksasa itu berasal, dia mengangkat salah satu penjepitnya sebelum menutupnya. Sebuah proyeksi penjepit raksasa semi-transparan segera muncul dari udara tipis sebelum membentak dengan kejam ke arahnya di samping busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Nyonya Wan Hua mendengus dingin saat proyeksi singa hitam besar muncul di belakangnya, dan itu membuka mulutnya yang besar untuk melepaskan bola cahaya hitam ke arah penjepit besar itu. Bola cahaya hitam segera meledak saat bersentuhan dengan penjepit, berubah menjadi serangkaian rantai api yang langsung mengikat penjepit dengan erat. Chapter 2372. Namun, pada saat berikutnya, penjepit raksasa digosok dengan kuat, dan kilat perak tiba-tiba membengkak, memberantas rantai api sebelum membentuk bola petir yang meluncur di udara. Hati Nyonya Wan Hua sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana bagian atas kepalanya terbuka untuk melepaskan perisai kayu hijau. Pada saat yang sama,
singa hitam raksasa di belakangnya melepaskan pilar cahaya hitam di tengah raungan yang menggelegar. Bola petir menghantam perisai kayu sebelum ditolak, setelah itu pilar cahaya hitam menembusnya dan membasminya dalam sekejap. Namun, bukannya gembira melihat ini, ekspresi Nyonya Wan Hua semakin gelap saat dia menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan jarum terbang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk formasi yang dipenuhi dengan ki hitam yang melonjak. Fakta bahwa serangan biasa dari kepiting emas raksasa begitu kuat memberitahunya bahwa dia harus fokus sepenuhnya menghadapi lawan ini, sehingga mencegahnya mengejar jiwa esprit. Taois Kingping secara alami sangat frustrasi melihat ini. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan tiba-tiba masuk untuk menggagalkan rencana mereka? Setelah menyaksikan serangan menakutkan yang baru saja dilepaskan kepiting emas, dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mengandalkan Nyonya Wan Hua dalam waktu dekat. Dengan mengingat hal itu, dia menyapu sikat ekor kudanya ke udara, melepaskan semburan benang biru yang sekitar 2 kali lebih padat dari sebelumnya menuju targetnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain, melemparkan cermin biru ke depan sebagai bola cahaya biru. Tiba-tiba, diagram yin yang hitam dan putih muncul di permukaan cermin, lalu tiba-tiba muncul di atas jiwa esprit. Ledakan gemuruh terdengar saat tongkat kayu yang masing-masing beberapa inci panjangnya terbang keluar dari diagram sebelum membengkak hingga beberapa puluh kaki panjangnya, lalu jatuh dari atas di tengah kebingungan rune biru. Taois Kingping juga telah mengidentifikasi bahwa jiwa esprit baru saja mencapai tahap kenaikan besar, jadi dia memberikan tekanan besar padanya sejak awal untuk mencoba dan menangkapnya secepat mungkin. Di hadapan rune biru dan batang kayu raksasa, penghalang es dengan cepat mulai berjuang, dan akhirnya, serangkaian retakan tipis mulai muncul di permukaannya. Namun, jiwa esprit tidak terlalu khawatir melihat ini. Sebagai gantinya, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum duduk dengan kaki disilangkan, lalu membuat segel tangan, proyeksi kura-kura putih bersalju besar tiba-tiba terbang keluar dari atas kepalanya. Kura-kura itu memiliki paku es tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya di cangkangnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura glasial. Begitu muncul, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan satu demi satu bola ki glasial putih, yang semuanya menghilang ke dalam penghalang es dalam sekejap. Akibatnya, penghalang es yang berjuang segera menyala, dan retakan yang baru saja muncul langsung disegel, sehingga menstabilkan seluruh penghalang lagi. Itu penyusuan Wu glasial. Taois Kingping berseru saat melihat penyu es sebelum dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, di mana proyeksi pendeta Taois raksasa muncul di belakangnya. Jubah Taois yang dikenakan oleh proyeksi ini memiliki diagram yin yang terpampang di permukaannya, dan segera setelah proyeksi muncul, bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dalam hiruk-pikuk, menyebabkan proyeksi membesar lebih dari 10 kali lipat, membengkak menjadi lebih dari 1000 kaki. Tepat pada saat ini, Taois Kingping membuat segel tangan dengan ekspresi serius, dan proyeksi pendeta Taois raksasa di belakangnya menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya secara bersamaan, melepaskan kilatan petir putih yang luas yang melonjak menuju penghalang es dengan kekuatan dahsyat, memaksa. Ekspresi jiwa esprit berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihirnya ke proyeksi kura-kura di atasnya, yang juga meluas secara drastis, dan jumlah ki glasial yang dilepaskannya meningkat kira-kira 2 kali lipat. Dengan peningkatan masuknya ki glasial ini, penghalang es mampu menahan semua serangan yang akan datang. Hati Taois Kingping segera tenggelam sedikit, dan baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun lawannya sedikit kurang dalam kekuatan, seni kultivasi atribut esnya sangat mendalam. Jika dia terus bertahan dalam pertahanan pasifnya, akan sangat sulit untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Dengan demikian, dia hanya bisa terus menyerang penghalang es dengan sekuat tenaga, berharap untuk menghabiskan kekuatan sihir lawannya sebelum menangkapnya. Adapun Nyonya Wan Hua dan kepiting emas raksasa, mereka juga terkunci dalam pertempuran sengit yang sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara itu, setelah serangkaian bentrokan menyelidik untuk merasakan kemampuan satu sama lain, Han Li dan lawan-lawannya akhirnya mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya juga. Melihat proyeksi tinju saja tidak cukup untuk mengalahkan kodok darah bermata 9, cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum membuktikan ke tubuh emas asal. 3 wajah tubuh emas itu identik dengan wajah Han Li tetapi masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Han Li kemudian melepaskan raungan panjang saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, melepaskan semburan ki hitam yang menghilang ke dalam tubuh emas dalam sekejap. The Provenance Golden Body sedikit bergidik sebelum langsung membuka 6 matanya secara bersamaan, lalu tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya,
Tubuh emas asal muncul di atas katak darah bermata 9 di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu memunculkan bilah emas raksasa di masing-masing dari 6 tangannya. Bilah emas panjangnya sekitar 300 hingga 400 kaki, dan saat mereka ditebas di udara, garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, membentuk tornado emas yang menyapu ke arah kodok darah bermata 9 di bawah. Bahkan sebelum tornado emas benar-benar turun, itu melepaskan proyeksi bilah emas yang mengancam untuk merobek ruang di sekitarnya. Hati Xiaoming sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia tidak berani menggunakan lidah kodoknya untuk melawan proyeksi bilah emas. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan suara serak yang keras, dan tanda perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tonjolan di punggungnya sebelum meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat terjalin untuk membentuk jaring perak. Proyeksi bilah emas yang mengenai jaring semuanya menghilang ke dalamnya dalam sekejap, dan memanfaatkan kesempatan ini, perut kodok darah bermata 9 melotot sebelum membuka mulutnya lagi, melepaskan bola cahaya biru yang tingginya sekitar 10 kaki, diameter dengan benang merah yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Bola cahaya menghantam tornado yang mendekat dalam sekejap, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat tornado emas menghilang, memperlihatkan tubuh emas asal di belakangnya. Pada saat ini, setengah dari bilah raksasa yang dipegang oleh tubuh emas telah dihancurkan, dan sebuah lubang besar telah meledak ke dadanya. Namun, tidak ada darah atau daging di lukanya, dan luka itu dengan cepat beregenerasi dari titik cahaya keemasan yang menyatu, sementara pedang yang hancur di tangannya juga diganti. Begitu tubuh emas Provenance pulih sepenuhnya, ia menebas 6 bilah emasnya ke bawah sekali lagi. Kodok darah bermata 9 tidak ingin terus melawan api dengan api, dan tiba-tiba menyusut drastis sambil melepaskan awan kabut merah dari punggungnya, membentuk lautan kabut yang membanjiri seluruh tubuhnya. The Provenance Golden Body tidak menunjukkan niat untuk mundur, dan sebaliknya, itu jatuh langsung ke lautan kabut sebagai embusan angin kencang. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan gemuruh terdengar, menunjukkan bahwa pertempuran ganas sedang terjadi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia mengulurkan tangan ke arah kabut merah dengan tangan berbulu raksasa. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan kepalanya berputar sekitar 180 derajat, sementara tangannya yang terulur juga mengepal erat sebelum menembak ke belakang seperti kilat. Hampir pada saat yang sama, bayangan abu-abu muncul di belakangnya di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu mengulurkan tangan ke arah punggung Han Li dengan tangan biru. Bau peringkat memancar dari ujung jari tangan biru itu, dan langsung terkena pukulan Han Li. Segera setelah bentrokan terjadi, semburan gelombang kejut emas melonjak di udara, dan bayangan abu-abu dikirim terbang, telah tertangkap basah. Namun, itu kemudian segera melepaskan beberapa jenis teknik rahasia, memungkinkannya berputar sebelum terbang ke arah Han Li lagi dari sudut yang luar biasa. Han Li melepaskan raungan gemuruh saat dia benar-benar berbalik sebelum melepaskan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya, mengubah seluruh ruang di sekitarnya menjadi dunia angin emas yang ganas. Namun, bayangan abu-abu itu tampaknya benar-benar tidak berbobot, dan meskipun itu dikirim terbang berulang kali oleh proyeksi tinju, itu tetap sama sekali tidak terluka sambil terus mengganggu Han Li dari dekatnya. Bahkan setelah melepaskan beberapa ratus pukulan, bayangan abu-abu itu tetap sama sekali tidak terpengaruh. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Itu adalah seni kultivasi yang sangat menarik yang memungkinkanmu untuk meniadakan sebagian besar kekuatan seranganku, tapi mari kita lihat apakah itu akan tahan terhadap serangan pedang. Begitu suaranya menghilang, dia menarik tinjunya sebelum menyapukan jarinya ke arah bayangan abu-abu dari jauh, melepaskan proyeksi pedang biru yang membelah bayangan abu-abu itu seperti kilat. Namun, bayangan abu-abu itu tidak menumpahkan setetes pun darah dan menghilang begitu saja di tempat. Fluktuasi spasial kemudian meletus beberapa ratus kaki jauhnya, dan sosok humanoid abu-abu lainnya muncul. Ternyata bayangan abu-abu itu telah lolos menggunakan teknik rahasia, dan apa yang telah terpotong oleh proyeksi pedang tidak lebih dari bayangan. Namun, ciri-ciri sosok abu-abu telah sepenuhnya terekspos, dan itu tidak lain adalah Patriark Wu Gou. Murid Han Li sedikit berkontraksi saat melihat ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Peri Huasi, yang masih menentang salah satu gunung ekstrim dengan cincinnya. Raksasa emas berapi-api berdiri tidak jauh darinya, melepaskan bola api emas yang tak terhitung jumlahnya dari kedua tangannya untuk melawan gunung ekstrim kedua. Chapter 2373. Aku melihat bahwa kamu menggunakan teknik klon yang cukup mendalam. Namun, aku agak penasaran, berapa banyak kekuatanmu yang mungkin masih bisa kamu pertahankan dalam keadaanmu saat ini.
Han Li merenung dengan ekspresi aneh saat dia menilai Patriark Wu Gou dengan cahaya biru berkedip di matanya. Bagaimana apanya? Murid Patriark Wu Gou sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, dan dia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya dengan suara yang sangat serak dan tidak digunakan, seolah-olah sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir berbicara. Kemampuan mata roh aku memungkinkan aku untuk melihat dengan jelas segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer di sekitar aku. Meskipun kamu menggunakan harta untuk menyembunyikan kondisi kamu saat ini dan kamu dapat bergerak seperti orang normal, kamu tidak dapat menyembunyikan jaringan otot nekrosis kamu dari aku. Bagaimana kamu berakhir seperti ini? Apakah pembatasan ditempatkan pada kamu atau apakah kamu rela menjadi seperti ini? Murid Patriark Wu Gou berkontraksi lebih jauh setelah mendengar ini, dan tangannya juga mengepal erat di dalam lengan bajunya. Han Li telah berbicara dengan suara yang jelas terdengar oleh semua makhluk Grand Ascension Stage di dekatnya, dan ekspresi Feri Huasi berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Wu Gou? Berhentilah mendengarkan ocehannya yang tidak masuk akal dan bunuh dia." Petik 2. Segera setelah itu, cincin raksasa di sekitar gunung yang ekstrim mulai bersinar terang atas perintahnya, kemudian berubah menjadi hamparan pasir tembus pandang yang luas yang langsung menyelimuti seluruh gunung, membentuk bola tembus pandang besar yang melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam. Dia kemudian terbang ke Patriark Wu Gou sebagai seberkas cahaya sebelum mengarahkan tatapan tajam ke Han Li. Sedikit ejekan tampak melintas di mata Patriark Wu Gou saat dia menoleh untuk melirik peri Huasi. "Yakinlah, kata-katanya tidak akan bisa mempengaruhiku. Hehe, maaf mengecewakan kamu, rekan Daois, tetapi tidak ada yang melakukan ini kepada aku, sesuatu yang tidak beres ketika aku sedang berlatih seni kultivasi, dan aku tidak punya pilihan selain menjadi seperti ini untuk menyelamatkan hidup aku sendiri." "Nah, itu cukup obrolan-obrolan, ayo lanjutkan." Begitu suaranya menghilang, dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, lalu menjadi empat, dalam sekejap mata. Sekitar selusin proyeksi identik telah dimanifestasikan di sekitar Han Li, dan bahkan lebih, proyeksi mulai terbentuk sebelum konvergen menuju pusat. Seolah-olah lebih dari 100 orang menyerbu ke arah Han Li sekaligus. Mata Feri Huasi langsung menyala setelah melihat ini, dan dia dengan cepat membuat gerakan meraih saat bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian menyatu untuk membentuk pisau panjang kuno yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangannya. Bilahnya ditebaskan ke arah Han Li, yang langsung dikejutkan oleh perasaan bahwa ruang di sekitarnya telah menyempit. Beban yang luar biasa tampaknya telah menimpanya, membuatnya sangat lamban dan mencegahnya mengambil tindakan mengelak. Pada titik ini, klon abu-abu Patriark Wu Gou juga mencapai dia dalam sekejap sebelum mengayunkan tangan mereka di udara, melepaskan proyeksi cakar hijau yang tak terhitung jumlahnya yang meraih ke semua daerah vital Han Li. Namun, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh, dan dia melepaskan raungan rendah saat cahaya keemasan keunguan keluar dari tubuhnya bersama rune perak yang tak terhitung jumlahnya. Serangkaian formasi perak dengan cepat terbentuk, membentuk baju sirah perak yang membungkus seluruh tubuhnya, menangkis semua proyeksi cakar hijau yang mendekat di tengah serangkaian dentang tajam. Pada saat yang sama, kera raksasa membengkak beberapa kali ukuran aslinya, dan lapisan sisik emas keunguan muncul di seluruh tubuhnya, sementara tanduk emas pendek muncul di kepalanya di tengah kilatan cahaya hitam. Itu kemudian menarik tangannya dengan kasar, dan ruang di sekitar Han Li segera kabur dan melengkung, seolah-olah dia baru saja membebaskan dirinya dari sesuatu. Pada saat yang sama, pedang raksasa di genggaman Feri Huasi meledak menjadi butiran pasir di tengah bunyi gedebuk. Sedikit keheranan muncul di wajahnya saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan, yang diikuti oleh sambaran petir emas tebal yang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, ruang dalam 1 hektar area di sekitar Han Li telah seluruhnya dipenuhi oleh kilat emas. Hampir 100 sosok abu-abu terdekatnya tertangkap basah dan dihancurkan oleh kilat emas, dan hanya sekitar selusin yang berhasil bertahan sebelum buru-buru berkumpul untuk kembali ke tubuh sejati Patriark Wu Gou lagi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola api perak dengan diameter sekitar 10 kaki. Bola api kemudian langsung berubah menjadi raven api perak yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju peri Huasi. Pada saat yang sama, Han Li membuat gerakan meraih ke arah Patriark Wu Gou, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar langsung turun ke atasnya. Hati Patriark Wu Gou sedikit tersentak saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan manik yang terbungkus dalam ki hijau.
Manik-manik itu terbang ke udara sebelum membengkak seukuran roda gerobak dalam sekejap mata, lalu menghantam kekuatan luar biasa yang turun ke atasnya di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Matahari hijau langsung muncul di atas Patriark Wugou, dan gelombang kejut yang kuat membentang di sekelilingnya. Saat ini, manik-manik hijau memancarkan cahaya yang cemerlang, dan rune emas samar yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaannya. Han Li agak terkejut bahwa kekuatan cengkeramannya telah dibatalkan oleh manik-manik belaka, tetapi dia kemudian segera menyerang seperti kilat dengan tangannya yang lain. Fluktuasi spasial meletus di atas Patriark Wugou, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum membentuk tangan emas keunguan raksasa yang menghantam manik-manik hijau di bawah di tengah gemuruh guntur. Manik-manik itu langsung diselimuti oleh kilat emas, dan semua rune di permukaannya dengan cepat dihancurkan, sementara manik-manik itu sendiri mulai perlahan turun sambil gemetar tanpa henti. Patriark Wugou mendengus dingin setelah melihat ini sebelum mengarahkan jari ke atas, dan manik-manik itu segera berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, penghalang cahaya muncul di permukaannya, dan manik itu berhasil menstabilkan dirinya sendiri bahkan dalam menghadapi rentetan petir emas yang ganas. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengambil langkah maju, langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kaki sebelum muncul tepat di depan Patriark Wugou, lalu mengayunkan tinju raksasa dengan kejam ke arahnya. Ledakan-ledakan terdengar di atas, dan ledakan kekuatan luar biasa yang sekitar 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya jatuh dari atas, memaksa manik emas turun perlahan sekali lagi. Mata Patriark Wugou sedikit menyipit saat melihat ini, dan sepertinya dia akan melepaskan beberapa jenis kemampuan, tetapi tepat pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar di kejauhan. Kemarilah, Wugou. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Perihuasi sangat melengking dan mendesak, dan dia tampak sangat ketakutan. Hati Patriark Wugou bergerak sedikit saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah itu. Pada saat ini, Perihuasi berada di dalam lautan api perak dengan Fire Raven terbang tanpa henti di sekelilingnya. Dia bersembunyi di dalam penghalang pasir tembus pandang yang sangat tebal, tetapi penghalang pasir itu dengan cepat dilebur oleh api perak yang membakar. Api ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan, tidak hanya penghalang pasir ini tidak dapat menahan panasnya yang luar biasa, 7 atau 8 harta pertahanan lainnya yang dia panggil juga telah dilebur hanya dalam beberapa saat. Selanjutnya, Fire Raven perak melepaskan semburan fluktuasi pembatasan saat terbang di sekelilingnya, menyegel seluruh ruang di dekatnya dan mencegahnya untuk bisa melarikan diri. Sekarang penghalang pasir juga hampir gagal, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Patriark Wugou sedikit ragu saat melihat ini, tapi tatapan tegas kemudian dengan cepat muncul di matanya. Dia melepaskan raungan keras, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi ratusan tonjolan yang melesat ke segala arah. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia menyerang dengan tangan raksasa seperti kilat, tetapi hanya mampu membasmi kurang dari setengah proyeksi. Sisa proyeksi dengan cepat mengalir ke lautan api perak, lalu menyatu menjadi satu untuk membentuk tubuh sejati Patriark Wugou lagi. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan lapisan api emas muncul di sekujur tubuhnya sebelum dia terjun ke lautan api perak tanpa ragu-ragu. Sebuah bola api keemasan melintas di lautan perak yang berapi-api dengan cara seperti hantu, muncul di samping Perihuasi setelah beberapa kilatan. Perihuasi sangat gembira melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke penghalang pasir, yang terbuka untuk mengizinkan Patriark Wugou masuk. Cepat, pasir bintangku tidak akan bisa bertahan lebih lama, hanya nyala api sejatimu yang bisa melawan nyala api roh ini, desak Perihuasi sambil menatap tajam ke arah Raven api raksasa yang menyerang penghalang pasir. Pada saat ini, Han Li juga mulai berjalan ke arah itu, dan itu membuatnya sangat cemas. Baiklah, tarik pasir bintangmu, dan aku akan melepaskan api sejatiku yang terikat, jawab Patriark Wugou dengan sikap tanpa ekspresi. Setelah itu semburan api emas muncul untuk menyelimuti seluruh lengannya, yang tiba-tiba didorong ke arah Perihuasi dengan kecepatan yang luar biasa.